dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah, amin. Kita akan berbicara hari ini ihwal zakat. Kita sering mendengar kan, akim sholah wa yu'tu zakah, ya. Akimunas sholah wa yu'tuna zakah. Jadi artinya banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang membicarakan betapa pentingnya yang namanya sholat dan zakat. Dan mereka berdampingan, yang kemudian dipahami oleh para ulama. Aqimus sholah itu tegakkan sholah fil amr, ya, kata perintah. Tegakkan sholat juga dipahami sebagai urusan-urusan hablum Allah. Kemudian wayu'tu zakah ini dipahami sebagai urusan-urusan hablum minan nas. Nah, zakat ini an-nama, ya, jadi artinya berkembang, ya. Juga at-tahhir artinya pensucian. Jadi kalau kita pahami yang namanya zakat ini itu sebetulnya membuat pensucian dari harta kita. Jadi Allah itu konsepnya memberikan otoritas, ya, menitipkan kepada kita dan memberikan otoritas kepada kita dalam harta, tetapi Allah mengingatkan bahwa ada, ya, hak orang lain di dalam harta tersebut yang harus kamu salurkan. Dan disinilah pemahamannya ketika zakat itu disalurkan kepada 8 asnaf, ya, yang sudah diatur. Ini menjadi pemahamannya pensucian, gitu, ya, pensucian. Nah, kalau kita lihat betapa sebetulnya zakat ini merupakan satu wadah yang mensilaturahimkan, ya, yang menyambungkan antara mereka yang dilapangkan oleh Allah dan mereka yang disempitkan oleh Allah. Nah, ini jadi menarik sekali. Konsep Allah itu bagaimana sebetulnya menyalurkan yang namanya harta itu dengan konsep bahwa kamu nih yang dilapangkan, yang diberi amanah, dan kamu yang kemudian disempitkan, yang kemudian orang yang wajib. Nah, ini. Orang yang wajib itu kan yang punya harta, ya kan? Yang wajib berzakat, ya, karena kan kalau zakat itu udah jelas, ya, ada haulnya, ada waktunya juga, kemudian ada nisabnya, ada ukurannya. Jadi jelas sekali sebetulnya siapa yang wajib, yang punya harta. Artinya apa? Orang-orang kaya harusnya mendatangi orang-orang yang miskin, bukan sebaliknya. Ini nih dunia agak terbalik sekarang. Mereka-mereka yang miskin itu sebetulnya kamu diam aja. Kenapa? Kamu akan didatangi oleh orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena wajib. Orang-orang kaya itu menghampiri. Karenanya zakat itu salah satunya menjadi pemahamannya ilmu database. Kenapa ilmu database? Coba, kita kan harus mendata bahwa siapa orang di sekitar kita, di lingkungan kita yang kekurangan. Selain empati, kita juga harus punya data. Harus survei, harus lihat, riset, betul nggak? Nah, jadi zakat itu sebetulnya sebuah perintah yang Allah tetapkan, perintahkan kepada kita, dan kita harus menjalankannya dengan apa? Dengan penuh pemahaman keilmuan, dengan penuh juga rasa kasih sayang untuk menjalankan zakat ini. Nah, sekarang hari ini dunia tuh sedang ada disrupsi, ada perubahan yang cepat dari dunia ini, ya. Yang kemudian kalau kita lihat perubahan ini dengan adanya teknologi, ada AI, ada semua ini harus kemudian kita kuasai agar supaya hal-hal yang seperti ini menjadi satu cara kita untuk memudahkan mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Salah satunya dengan apa? Zakat. Zakat ini penting sekali. Ya, ini kalau zakat kita bicara
tentu ada ZIS ya, zakat, infak, sedekah, dan ZISWAF itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita mesti masuk ke dalam teknologi ya, teknologi kekinian untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang yang ingin berzakat, yang ingin infak, ingin sedekah, ingin wakaf. Ya. Nah, begini. Ada pemuda-pemuda yang kemudian jauh di sana yang ingin sebetulnya karena dia belum bisa berzakat, dia ingin berinfak sedekah dengan sebisanya dia. Nah, kita harus kemudian membuat, dan alhamdulillah sekarang sudah ada ya teknologi-teknologi mobile apps dari perbankan ya, yang super apps ya, yang kita dengar dari salah satu bank syariah, itu yang sudah memudahkan orang-orang untuk apa? Untuk kemudian menyalurkan tadi, baik itu zakat, baik infak, baik sedekah, ataupun wakafnya. Nah, jadi dengan teknologi ini bisa menjangkau lebih jauh, bisa memudahkan berbagai status. Ketika yang ini statusnya zakat dimudahkan, di sini statusnya infak dimudahkan, statusnya baru sedekah juga dimudahkan dengan sedekah yang paling kecil misalnya, itu sudah bisa transfer dan lain-lain. Pakai krisnya, pakai transfernya, pakai berbagai metode-metode yang memudahkannya. Nah, saat ini yang sangat menggembirakan, bank-bank syariah kita itu sudah kemudian mempunyai teknologi tersebut dan juga sudah di launching dan juga sudah di aware kemana-mana, dipromosikan, dipublikasikan. Tinggal dikembalikan kepada kita. Apakah kita ingin termasuk golongan-golongan ahli atau keluarga atau orang-orang yang berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf atau tidak? Kalau mau, ayo. Aplikasinya udah ada, udah mudah, udah nggak usah datang lagi ke banknya. Ayo pakai aplikasi tersebut dan insya Allah kita masuk ke golongan orang-orang yang berziswaf dan pintu-pintu surga, pintu-pintu zakat itu terbuka dan kita dipanggil darinya. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Karenanya tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara, juga antum yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh